Manubulu dan pendeta wanita atau misionaris wanita Suryani, ya kan, sedang live, tiba-tiba muncul sang mu'alaf namanya Muhammad Ali Musa Channel. Nah, silakan di subscribe channel Kristologi juga rupanya. Nah, beliau ini masuk tiba-tiba dan bertanya kepada Manubulu dan kepada misionaris atau pendeta Suryani ini gitu loh. Tapi jawabnya Manubulu ngalor ngidul gak karu-karuan dan jauh dari Alkitabiah, sangat jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video reaction ya, yang saya ambil dari Bang Zen ya, yang beliau sendiri mempunyai channel yang bernama Indonesiana ya. Ini saya ambil dari beliau karena beliau sudah mempromosikan saya. Barakallah. Terima kasih sekali untuk Bang Zen ya, dan para kaum muslimin yang lain seperti Viral Indonesia, Arifa Mo TV, terus Bang Sugi ya, Bang Sugi Kristologi, Ustadz Sugi. Beliau adalah orang-orang yang peduli ya dengan saya. Barakallah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau-beliau semua. Allah berikan kemurahan-kemurahan dalam meraih hidup, dan Allah pun berikan keberkahan dalam hidupnya, dan Allah pun berikan kemurahan-kemurahan dalam segala urusan insyaallah ya. Itulah doa saya untuk beliau-beliau dan juga para kaum muslimin semua, dan penonton-penonton video saya maupun orang yang subscriber maupun yang tidak subscriber. Saya akan senantiasa mendoakan semoga Allah murahkan dari segala urusan dan Allah imbalkan jannah dari segala apa yang antum semua berikan pada channel saya insyaallah ya. Itu doa saya dan munajat saya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua atas segala kasih sayangnya insyaallah. Demikian videonya yang saya dapatkan dari Bang Zen. Nanti saya juga akan turut sertakan linknya di deskripsi ya, dan mohon didukung juga channel-channel para kaum muslimin ini ya, para pendakwah-pendakwah ini, para kristologi. Barakallah. Dan semoga apa yang kita buat Allah imbalkan sebagai jannah ya, imbalkan jannah sebagai amal perbuatan kita, amal saleh kita, karena membantu orang untuk berdakwah di jalan Allah. Demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiron thayyiban mubarakan fih. Para sobat, bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana News TV. Judul video ini adalah maukah pendeta Manubulu masuk Islam jika tahu fakta ini? Nah, seru para sobat. Siang ini Kang Zen mau video reaction di mana Manubulu dan pendeta wanita atau misionaris wanita Suryani, ya kan, sedang live, tiba-tiba muncul sang mu'alaf namanya Muhammad Ali Musa Channel. Nah, silakan di subscribe channel Kristologi juga rupanya. Nah, beliau ini masuk tiba-tiba dan bertanya kepada Manubulu dan kepada misionaris atau pendeta Suryani ini gitu loh. Tapi jawabnya Manubulu ngalor ngidul gak karu-karuan dan jauh dari Alkitabiah, sangat jauh. Nanti kita akan tahu kenapa admin judul video ini adalah maukah pendeta Yusuf Manubulu masuk Islam jika saya bisa menunjukkan kita ke ini. Muhammad Ali Musa. Langsung ke videonya. Selamat malam. Selamat malam.
Malam. Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Manupulu. Malam. Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Manupulu dan juga. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam. Silakan. Saya mau sekalian dengan narasumber. Ya. Begini, saya mau bertanya 3 hal. Tentang kematian Yesus itu, apakah benar Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah keselamatan itu Yesus memang benar-benar dapat berikan? Dan yang ketiga, apakah Yesus itu pernah mengajarkan dosa waris? Stop sebentar para sobat. Para sobat, sangat gamblang dan super jelas pertanyaan dari mu'alaf kita Muhammad Ali Musa, yaitu tentang apakah Yesus mati untuk menebus dosa. Yang kedua, tentang keselamatan Kristen yang dibawa oleh Yesus bagaimana. Yang ketiga, soal dosa waris. Apakah benar dosa waris diajarkan oleh Yesus? Nah, udah jelas pertanyaan itu, tapi nanti kita akan lihat jawabannya Pak Det bagaimana. Termuter tak karuan. Kita saksikan video selanjutnya. Begitu. Karena setahu saya, sejauh saya membaca Bible itu, ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jika mana Yesus itu Tuhan, mengapa beliau teriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan yang lain? Ya. Terus indikasi Yesus itu tidak bersalib menurut Bible itu karena Yesus bisa menghilang, itu yang pertama. Yang kedua juga Yesus bisa merubah wajah, dan Yesus sendiri juga pernah berkata, Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Tapi apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib itu, dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika mana memang Yesus itu dapat menebus, mati oleh karena menebus dosa umat manusia, tapi di ayat lain dikatakan, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, karena sesungguhnya mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jika mana Yesus itu dapat memberikan segala sesuatu apa yang manusia pinta, manusia lain pinta, ini Yesus manusia, ya kan? Nah, ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan untuk kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, Yesus tidak dapat memberikannya. Ketika cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri itu hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Itu saya, silakan. Ambiar. Sebelum Manupulu, para sobat, sebelum Yusuf Manupulu menjawab dari pertanyaan kritis seorang mu'alaf, ya kan, saya ingin menggarisbawahi bahwa sang mu'alaf meminta jawabannya itu alkitabiah, berdasarkan dari dalil-dalil di sini. Karena pertanyaan sang mu'alaf ini sangat mendasar untuk iman kekristenan. Bayangkan para sobat, yang ditanya itu soal Yesus mati apakah benar untuk menebus dosa manusia. Sangat mendasar. Tentang keselamatan Kristen, apakah benar dibawa oleh Yesus. Yang ketiga, apakah Yesus itu dibunuh, disalib untuk menebus dosa. Apakah pendetanya mampu menjawab atau ngalor ngidul kayak domba cari rumput? Kita saksikan. Ya, jadi gini Pak Muhammad, sebentar ya. Nanti kalau saya jawab, kalau jawabannya itu adalah jawaban kebenaran, apakah Anda mau ikut Tuhan Yesus? Asalkan bukan. Bayangkan para sobat, sebelum menjawab, Manupulu langsung closing question namanya. Closing question itu adalah pertanyaan tidak bisa mengelak, harus jawab ya dan tidak. Makanya saya juga akan nanti menguji pada Manupulu juga, apakah saya kalau bisa mengcounter
jawaban Anda, apakah saudara Manubulu mau masuk agama Islam? Tunggu para sobat. Asumsi dan Alkitabiah menjadi sebuah bukti nyata, saya siap pertaruhkan. Gitu ya. Ya, nah saya boleh bertanya kepada Anda, berdasarkan apa Anda bisa mengatakan itu asumsi? Jadi watak dari pendeta Manubulu adalah dia tidak pernah langsung menjawab to the point, muter ke sana kemari, justru balik bertanya. Ini menunjukkan kelemahan dia tidak menguasai ini, sama sekali tidak menguasai ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan sangat mendasar, kalau dia seorang pendeta yang benar-benar qualified, jawab dong Manubulu. Bukannya balik pertanyaan ini itu, tanda kau tidak cerdas. Kau hanya berbekal apa? Dua saja modalmu. Apa tuh? Doktrin dan dogma. Lanjut. Toh juga nanti kalau saya jawab dengan benar, pasti Anda juga akan mengatakan itu asumsi. Nah, persoalan Standarnya apa? ini Saya pengen tahu dulu standarnya apa, nanti supaya Anda nanti tidak berkata itu asumsi. Standarnya saya pengen tahu dulu. Standarnya apa supaya standarnya adalah Alkitabiah, itu yang pertama. Yang kedua harus otoritasnya, di mana Yesus menjadi tokoh sentral utamanya, otoritasnya di dalam Bible itu sendiri. Jadi saya ingin perkataan Yesus yang berkata, bukan surat Paulus, bukan mimpi Yohanes, bukan. Jadi saya ingin murni dari yang 18% itu menurut sarjana Alkitab, ya, bahwasanya mereka mengatakan dari 100% isi ayat-ayat Bible Perjanjian Baru itu hanya 18% saja yang benar, masih benar perkataan Yesus alaihissalam. Oke, silakan. ya. Counter dari sang mu'alaf Muhammad Ali sangat tepat. Silakan Yusuf Manubulu jawab Alkitabiah sesuai dengan Alkitabiah. Yang kedua, jawabannya harus dari mulut Yesus, karena kita sama-sama tahu bahwa Bible ini bukanlah kitab suci, bukanlah firman Allah. Karena sarjana teologi di dunia pernah berkumpul dan kesimpulannya ini hanya 18% yang firman Allah. Makanya Manubulu harus menjawab Alkitabiah sesuai ucapan Yesus, bukan sesuai ucapan Paulus. Bukan 4 orang yang namanya dimasukkan di dalam Bible, Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Bukan itu. Jadi Muhammad Musa ini sangat cerdas. Pak Pendeta, tolong jawab yang Alkitabiah, jangan asumsi dan muter-muter. Tapi apa jawab Pendeta Manubulu? Kita saksikan. Jadi gini Pak Muhammad, jadi saya katakan bahwa sentral daripada Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah Tuhan Yesus, ya. Tidak ada pribadi lain, itu sentralnya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak usah lanjut dalam ke situ dulu. Saya ingin buktikan dari fenomena kehidupan manusia, ya. Kita sama-sama tahu bahwa kita semua manusia sekarang mempergunakan tahun kalender Tuhan Yesus Kristus. Artinya kehidupan manusia berbicara tentang waktu, itu berbicara tentang Tuhan. Semua kehidupan itu diatur oleh waktu. Kita punya usia dalam kandungan diatur oleh waktu, kita punya usia dalam dunia diatur oleh waktu, jam makan kita diatur oleh waktu, jam kerja kita diatur oleh waktu, jam tidur kita diatur oleh waktu. Semua undang-undang bicara tentang waktu. Interupsi Pak Pendeta, interupsi Pak. Yang ditanyakan itu tentang Yesus, tentang penyaliban, tentang dosa waris. Kenapa Bapak jawabnya kalender? Aduh, Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Kok larinya ke kalender priben Pak pakai? Ya wes lanjutlah sakarepmu Det. Kita mau kawin bicara waktu, kita mau lahir bicara waktu, kita mau mati bicara waktu. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebagai bukti yang otentik yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, waktu
kalender dunia, seluruh negara mengakui dan memakai kalender perhitungan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Itulah satu bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus memegang kendali seluruh kehidupan. Tidak ada pribadi yang lain. Bukan nabi yang memegang kendali, bukan rasul. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, bukan hanya manusia. Tapi dialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan hidup manusia, supaya manusia itu bisa pindah ke surga. Oke, gimana? Bapak mau terima Tuhan Yesus? Bisa saya tahu. Aduh, manu bulu. Yang ditanyakan soal ini, jawabnya soal ono. Yang ditanyakan tuh Alkitabiah, soal penyaliban Yesus, soal dosa waris, soal apakah Yesus itu mengabarkan keselamatan. Itu yang ditanya 3 poin. Kok jawabnya soal kalender? Aduh, bapaknya nggak nyambung sama sekali. Dan lucunya lagi, sudah jawabannya salah kaprah. Kalau misalkan saya guru, mungkin dapatnya pendeta ini gue kasih min 0. Jadi di bawah 0 itu apa ya nilainya ya? Min 0. Jadi di antara murid-murid yang paling bawah, bapak masih di bawah lagi. Dan pertanyaan tentang Yesus, jawabnya tentang kalender. Gak nyambung, Jack. Aduh, bapak ke. Aduh. Gimana orang gini jadi panutan? Pantesan murid tadinya odol-odol semua. Apa itu? Abal-abal semua, Pak Andet. Dan lucunya lagi, dengan beraninya jawabannya ngawur, langsung di akhir ujung dia ngomong, dibilang, apakah bapak siap menjadi pengikut Yesus? Aduh, ngukur level kecerdasanmu itu. Aduh, ini rata-rata di bawah sini banget. Masa langsung apakah bapak terima Yesus? Jawabannya ngawur loh. Aduh, Pak nggak malu ya? Coba tolong tulis di kolom komentar. Apakah Kris punya pendeta atau pastor model ginian? Nggak malu ya? Jauh dari level seorang rohaniawan, jauh. Sales, mungkin ini sales juga sales apa ya? Kalau sales motor, mobil gitu masih agak level tinggi lah ya. Mungkin sales panci ini cocoknya. Lanjut. Bisa saya Langsung tambahkan. poinnya saja, artinya dari Alkitabiah saja, artinya kita tidak mau doktrin ataupun ini Saya tambahkan juga, tunggal. Yesus yang memulai waktu ya Pak ya. Jadi kalender kita ini dimulai dari kelahiran Yesus. Dan satu lagi akan diakhiri oleh Tuhan Yesus. Dia akan diakhiri ketika dia datang ke dunia. Oke, saya mau jawab yang tadi ya, yang pertanyaan Bapak. Sebentar, Bu. Saya mau jawab yang Oke. Oh iya. Gitu loh. Jadi topiknya bisa dipindah ke kalender gitu loh. Waduh. Biasa di luar loh. Sekarang kalian ganti mau ngasih fakta kepada kalian berdua, Yusuf Manubulu dan Suryani, misionaris ya. Anda ditanya soal Yesus, jawabnya soal kalender. Dan Anda membanggakan bahwa kalender itu adalah yang Suryani bilang dimulai dari zaman Yesus sampai nanti turunnya Yesus lagi. Oke. Dan Manubulu luar biasa lagi. Kalender itu membuat orang mengerti waktu. Kalender itu membuat orang bisa belajar ini itu. Wah, seakan-akan bombastis. Tepuk tangan buat kalian ya. Tapi Anda lupa, Manubulu dan Suryani, seandainya kalender tidak ada angkanya seperti apa? Seandainya kalender itu tidak ada angka nolnya seperti apa? Tolong jawab. Kalau Anda tidak nyampe pertanyaan ini, close question gua adalah, apakah Anda mau masuk Islam jika saya berikan fakta ini? Benar gak para sobat? Tantangin orang kayak gini.
Jadi ya, buat Manubulu terutama yang menemukan angka-angka dan yang mempopulerkan angka-angka adalah seorang ulama umat Islam Muslim, namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi jauh sebelum tanggalan dibuat. Al-Khawarizmi hidup di tahun 780 Masehi. Sedangkan yang kau agung-agungkan tanggalan tadi baru dibuat abad ke-15, abad ke-16, 1500 sekian. Jadi 800 tahun sebelumnya umat Islam sudah menemukan angka. Sudah menemukan angka 0 pula. Apakah Anda tahu fakta ini? Ataukah apakah Anda berani tanggalan yang Anda agung-agungkan tanpa ada angka-angka, tanpa ada angka 0, gundul pacul? Jadi tanggalan Anda nanti cuma gini, Januari kosong, Februari kosong, Maret kosong. Anda tahu fakta ini, Bapak Manubulu? Dan pertanyaan saya seperti yang Anda tujukan kepada Mas Musa tadi adalah, saya telah memberikan fakta bahwa tanggalan yang kau agung-agungkan tiada guna tanpa angka-angka. Dan yang menciptakan angka-angka dan angka 0 adalah orang Islam. Pertanyaan pertama, beranikah kalender Anda tanpa angka dan tanpa 0? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua adalah, setelah melihat fakta ini Manubulu, siapkah saudara masuk Islam? Saya kira cukup untuk meladeni Manubulu, tidak perlu ilmu kita keluarkan semuanya ya para sobat ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Inilah model pendeta Manubulu yang memproduksi murtadin abal-abal. Anda tahu semua seperti apa kualitas dari mereka. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah. Yang salah dari Kang Sin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya sebuah video yang saya ambil dari Bang Zen ataupun yang akrab disapa dengan Kang Zen. Beliau promosikan channel saya, barakallah, terima kasih. Dan saya itu pun tidak menyadari bahwasanya channel saya dipromosikan oleh beliau. Barakallah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau sekeluarga dan menjaga kita semua para kaum muslimin dari segala bala, dan Allah tambahkan iman, kekuatan iman di dalam Islam, dan Allah pun murahkan dari segala urusan insyaallah. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.